Bagaimana kabar kalian semuanya? All Star, Super Troopers, dan juga Voltage. Kakak-kakak Eagle Kids kangen banget sama setiap kalian. Gak sabar rasanya untuk ketemu kalian langsung di gereja. Tapi karena belum bisa, ya gak apa-apa. Kita ibadah lewat online dulu ya. Nanti akan ada kakak-kakak yang akan ajak kita memuji menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, ayo kita berdoa sama-sama untuk mulai ibadah kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik buat hidup kami. Apapun yang terjadi, situasi yang tidak enak pun kami percaya Tuhan tetap baik. Biarkan kami terus selalu punya sukacita yang dari Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Eagle Kids kami Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan, menari yang terbaik untuk Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman, kembali lagi ke ibadah Eagle Kids Online Service. Yeay! Wah, hari ini kita memakai kostum yang bermacam-macam ya Kak? Iya, kalau aku pakai dokter. Karena waktu aku besar nanti aku mau menyembuhkan banyak orang sakit. Kalau aku pakai baju polisi. Aku ingin mengamankan dan menertibkan negara ini. Sip, kalau aku, karena aku suka memasak, kira-kira aku pakai baju apa ya? Ini pasti chef. Benar, aku mau jadi chef yang terkenal. Wah, cita-cita kalian keren-keren teman-teman. Kalau kamu pasti mau jadi pendeta ya? Yes, benar. Aku mau jadi hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Wah, kalau adik-adik di rumah, kalian cita-citanya mau jadi apa nanti? Mungkin ada yang sama dengan kami di sini. Kak, gimana kalau kita bermain games? Kalau adik-adik cita-citanya sama dengan kita, pasti bisa menebak pertanyaan ini. Main games apa, Kak? Nah, caranya seperti ini. Kalian harus bisa nebak benda apa yang biasa kita gunakan. Adik-adik di rumah juga ikut menebak ya. Oke, are you ready? Ready! Duluan ya. Oke, benda ini biasanya bentuknya seperti buku. Nah, adik-adik di rumah juga sering bawa benda ini untuk beribadah ke gereja. Kira-kira apa? Ayo coba tebak. Aku tahu kalau itu. Aku juga punya di rumah. Pasti jawabannya Alkitab. Apa adik-adik di rumah juga menebak Alkitab ya? Ayo kita lihat. Benar nggak ya jawabannya? Yeay, benar jawabannya Alkitab. Yeay. Sekarang coba tebak perawatanku ya. Kalau ini bendanya kecil, juga tajam. Biasanya banyak orang takut sama benda ini. Kira-kira apa ya? Kecil dan tajam. Pasti pisau ya? Atau gunting ya? Apa ya? Adik-adik di rumah, tebakannya apa? Jawabannya adalah jarum suntik. Wow, adik-adik di rumah jawabannya benar. Kalau aku, biasanya aku bawa benda ini kecil sekali, tapi suaranya besar banget. Coba adik-adik tebak apa itu? Pasti peluit. Wah, bener banget. Yeay. Peluit, yeay. Sekarang giliranku. Ini pasti susah ditebak. Alat ini selalu aku pakai ketika aku membuat roti ataupun kue tar. Kalau bergerak cepat sekali. Adik-adik bisa menjawab nggak? Ada yang bisa? Apa ya? Apa ya? Aku nggak tahu. Jawabannya adalah mixer. Oh, mixer. Oke, good job semua adik-adik, semuanya pintar. Sekarang yuk semuanya bangkit berdiri, kita siap memuji Tuhan. Semuanya katakan Jesus. Jesus. Sekali lagi Jesus. Jesus. Yeay, haleluya. Adik-adik bersuka cita hari ini, semuanya bangkit berdiri ya. Bertepuk tangan sama-sama. Karyamu mempesona.
kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu bangga dalam hatiku, ku bersorak puji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Semuanya bertepuk tangan. Siap-siap ikuti gerakan ya, sama-sama. Diputar seperti ini tangannya. Good job. Lagi-lagi. Tinggi-tinggi ke atas. Kita mau sama-sama lambaikan ya, yang paling tinggi. Tutup lagi. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Bisa putar lagi, siap? Mana tangannya? 1, 2, 3, go! Lebih cepat! Do you believe that Jesus is our superhero? Let's sing! He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the
seorang dokter dan cinta Tuhan. Kalau ada yang sakit, akan aku obati dan aku doakan supaya cepat sembuh. Aku senang karena Tuhan mau pakai aku sebagai agennya untuk menyembuhkan banyak orang. I'm God's top agent. Kalau aku adalah chef, aku suka memasak. Tapi aku juga suka memuji Tuhan. Aku paling happy kalau melihat orang bahagia memakan masakanku. Aku adalah agen sukacitanya Tuhan. I'm God's top agent. Aku sebagai polisi punya tugas untuk mengamankan negara ini. Jadi kalau ada orang yang ribut-ribut, pasti akan dihukum. Tapi tenang, tunggu. Aku bukan orang yang galak. Karena apa? Aku adalah agen damai sejahteranya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada aku, semuanya akan tenang dan damai sejahtera. I am God's top agent. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Aku mau mencari banyak orang untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. I'm God's top agent." I'm God's top agent. Jesus, 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 you're my number one. Truly, deeply, widely, I want to love you. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. I'm God's top agent. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kalian boleh tutup mata. Percayalah, Tuhan juga ada di rumah kalian. Tuhan akan melawat kalian. Sama-sama ya. Ikutin kakak nyanyikan lagu ini. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Sekali lagi ya. Lord, all I ever need is you. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Tuhan, ajari kami, tuntun kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Wow, senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Sebelumnya kakak mau tanya ini, siapa yang di sini memiliki cita-cita? Cita-cita itu apa sih? Cita-cita itu adalah keinginan kita, impian kita, harapan besar yang nanti waktu kita besar, kita mau lakukan itu. Mungkin adik-adik ada yang memiliki cita-cita mau jadi dokter,
Nah, atau ada juga yang pengen punya cita-cita ingin jadi seorang penyanyi. Atau ada juga yang pengen jadi pemain musik. Karena kita suka bermain musik. Apapun itu, seberapa besar cita-cita kalian, itu sangat baik. Dan kalian juga memang harus punya cita-cita. Bawalah setiap cita-cita kita itu ke dalam doa, di dalam doa kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap kita, anak-anak Tuhan, ada di tangan Tuhan. Tuhan yang akan mewujudkan semua cita-cita kita. Amin adik-adik. Seperti kisah di Alkitab ini, ada seorang yang bernama Nehemia. Sama-sama katakan siapa? Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Setiap hari dia tinggalnya di istana. Dia membawakan minuman kepada raja. Orang yang ada di dalam istana tentu bukan orang yang sembarangan. Dan Nehemia ini waktu mengantarkan minuman kepada raja, dia melakukannya dengan sukacita. Dia selalu tersenyum. Raja juga sangat senang. Tapi suatu hari Nehemia datang ke istana membawa minuman dengan wajah yang muram, dengan wajah yang sedih. Raja tahu, kenapa ya dengan Nehemia? Pasti ada sesuatu yang terjadi di Nehemia. Lalu raja bertanya, apa yang terjadi Nehemia? Apa yang membuatmu sedih? Wajahmu tampak muram. Kemudian Nehemia mulai menceritakan kalau beberapa waktu yang lalu dia bertemu dengan saudaranya, lalu saudaranya ini bercerita bahwa bangsanya yang tinggal di Yerusalem, mereka sedih, mereka merasa tertindas karena tembok Yerusalem yang kokoh itu hancur, roboh. Bagi Nehemia, waktu tembok itu roboh, tembok itu hancur, pertahanan kota akan jadi turun juga. Banyak musuh yang akan datang tiba-tiba menyerang. Itulah yang membuat bangsanya ketakutan. Dan Nehemia menyampaikan keinginannya setelah bercerita dengan raja. Dia bilang, "Raja, aku memiliki keinginan yang sangat besar. Aku ingin kembali ke Yerusalem. Aku ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang sudah roboh." Dan waktu raja mendengar keinginan dari Nehemia, raja mengabulkan keinginannya. Nehemia boleh kembali ke Yerusalem. Bukan hanya itu saja, Nehemia juga boleh membawa kayu-kayu yang banyak untuk pembangunan di kota Yerusalem. Nehemia pasti senang sekali. Keinginannya terwujud. Lalu dengan cepat Nehemia kembali ke Yerusalem. Nehemia mulai mengumpulkan orang-orang yang di sana, mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan imam-imam di sana, mengatur strategi, mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka mengerjakan. Ternyata waktu proses pembangunan itu ternyata ada juga loh orang-orang yang gak senang. Orang-orang yang mengolok-ngolok. Orang-orang yang menghina Nehemia dan orang-orangnya. Mereka tertawa. Gak mungkin tembok Yerusalem bisa terbangun. Tapi Nehemia tidak menyerah. Nehemia tetap mengerjakan, membangun tembok Yerusalem. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menentang pembangunan Yerusalem, mereka juga memiliki keinginan yang jahat.
waktu mereka melihat lobang-lobang yang di tembok Yerusalem mulai tertutup, tembok yang mulai sedikit demi sedikit terbangun, orang-orang ini semakin gak suka. Orang-orang ini merencanakan mau menyerang. Nehemia bukan ketakutan. Nehemia sekali lagi tidak menyerah. Dia terus melakukan pembangunan. Dia mengatur orang-orangnya sedemikian rupa. Tangan kanannya membawa pedang. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Tangan kirinya membangun tembok. Tetap membangun tembok. Dan adik-adik, karena keinginan yang kuat dari Nehemia, dan tentunya Tuhan yang menyertai Nehemia, tembok itu dapat dibangun hanya dalam waktu 52 minggu. Hah? Itu waktu yang sangat singkat. Tapi itu bisa terwujud. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Nehemia. Kalau hari ini setiap adik-adik memiliki cita-cita yang besar, wah itu puji Tuhan sekali. Apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian harus lakukan adalah, ingat ya, yang pertama, berdoa. Bawalah setiap impian kita, cita-cita kita itu dalam doa. Percayalah, waktu kita berdoa, hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, menolong kita sehingga cita-cita kita bisa terwujud. Lalu yang kedua, seperti Nehemia tadi, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti mencoba. Kalau kalian suka menggambar, jangan pernah berhenti. Susah gambarnya. Tapi apa? Harus terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Percayalah, waktu kalian terus mencoba, Tuhan akan memberkatinya. Dan kesuksesan akan jadi milik kalian. Mungkin dari sini ada adik-adik yang suatu saat nanti pengen jadi seorang dokter. Jadilah dokter yang memuliakan nama Tuhan. Jadilah agen terbaiknya Tuhan. Katakan bersama kakak, I am God's top agent. Sekali lagi ya, I am God's top agent. Wow, kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kita. Lalu kalau kita ingin jadi seorang penyanyi, wah, kepingin jadi seorang penyanyi, jadilah penyanyi yang memuliakan Tuhan. Penyanyi yang suka memuji Tuhan. Karena kita adalah agen terbaiknya Tuhan. Ingat apa yang tadi kakak katakan? I am God's top agent. Wow, kalau jadi pengusaha kak, boleh banget. Kalian kalau yang memiliki cita-cita jadi pengusaha yang besar, ingat, kalian adalah agen terbaiknya Tuhan. Sekali lagi katakan, I am God's top agent. Setiap kita, ketika hidup kita memuliakan Tuhan, percayalah, cita-cita, harapan kita, semuanya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memiliki rencana yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, itu akan diberikan kepada setiap kita. Amin adik-adik. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, di dalam Amsal 23 ayat 18. Ayo kita buka sama-sama ya. Amsal 23 ayat 18. Sudah ketemu? Dengan suara yang keras, sampai mama papa dengar ya. Kita akan baca ya. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan ada di tangan Tuhan. Percayalah, tugas kita hanya berdoa terus supaya
Tuhan yang menolong kita mewujudkan cita-cita kita. Dan yang kedua, tidak berhenti untuk mencoba. Selalu mau mencoba hal yang sulit-sulit, Kak? Tidak apa-apa, selalu mencoba. Percayalah, Kakak akan melihat adik-adik nanti waktu besar, Tuhan akan memberkati dengan cita-cita yang luar biasa. Tuhan akan pakai hidupmu menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. I am God's top agent. Ayo adik-adik, kita bawa cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita bangga kita memiliki Tuhan yang menentukan masa depan kita yang penuh harapan. Masa depan yang sangat indah. Sama-sama ya, kita nyanyikan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi ya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Sekali lagi ya. Forever I will praise your name. Sekarang kalian boleh lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala cita-cita kami Tuhan. Cita-cita kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan menyertai sampai kami bisa mewujudkan cita-cita kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Mau? Siap? Yuk kita melakukan aktivitas. Hai adik-adik, Kak Monik senang sekali tadi melihat adik-adik memuji Tuhan. Ada yang lompat-lompat, menyembah Tuhan, berdoa, bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah sekarang, apakah adik-adik sudah siap untuk membuat aktivitas bersama dengan Kak Monik? Iya, kita pasti semangat ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Oke, kita hari ini, Kak Monik, kita hari ini mau buat apa lagi ya? Kita akan sama-sama membuat, wow, apa ini? Putih-putih di atas. Iya, awan. Kita akan sama-sama buat awan ya. Lalu alat-alat apa yang kita perlukan? Yang pertama pastinya kita perlu kertas. Kertasnya boleh warna putih, boleh warna biru, apapun. Kertas boleh kertas gambar, it's okay. Lalu kita juga perlu spidol, atau kalau nggak punya Kak spidol, it's okay. Adik-adik juga bisa pakai pensil atau ballpoint, apapun lah yang ada di rumah. Lalu berikutnya kita juga perlu yang namanya lem, atau mau pakai double tip, it's okay, juga bisa ya. Lalu ini apa ini? Putih-putih. Ini kapas ya, kapas. Kalau adik-adik nggak punya kapas, mau pakai tisu,
juga bisa. It's okay. Ya. Lalu yang terakhir yang kita perlukan adalah pita. Pita warna terserah. Apapun yang adik-adik punya boleh dipakai. Pita atau benang juga bisa. Ya. Ini untuk apa nanti? Untuk menggantungkan gambar kalian, bisa ditempel nanti di kamar, di ruang tamu, di mana-mana. Terserah adik-adik semuanya. Oke, sudah siap semuanya? Masih ada yang ambil-ambil ini kayaknya. Oke, sudah siap semuanya? Kita akan bikin sama-sama. Siapkan bolpennya, lalu kita gambar apa tadi? Awan. Kita buat gambar awan yang besar ya. Tapi sebelum kita gambar awan yang besar, Kak Monik mau ajak adik-adik untuk memberikan tempat di bawah. Nanti kita akan menuliskan cita-cita kita. Mau jadi apa? Di bawah sini. Ya, jadi waktu gambar jangan terlalu besar sampai ke bawah. Nanti nggak cukup. Ya, oke. Sekarang kita mau gambar sama-sama ya. Let's make a cloud. Kita mau buat awan. Ingat, beri ruang di bawah. Sudah bisa? Wah, hebat semuanya. Anak-anak Eagle Kids hebat. Lalu yang berikutnya yang kita perlu lakukan adalah kita ambil lem. Lalu kita beri lem di awan yang sudah kita buat. Semuanya. Ya, dari ujung awan kiri sampai ujung yang kanan semua diberi lem. Nah, seperti ini ya, agak basah. It's okay. Lalu kita mau ambil tadi yang putih-putih, kapas. Ya, kita mau ambil kapasnya sedikit-sedikit aja. Lalu kita tarik seperti ini. Dan buat bola-bola kecil di remas, diremas-remas. Lalu tempelkan ke gambar awan. Remas-remas lagi, bikin bola-bola kecil. Wow, Kak, kenapa Kak kok kita bikin awan? Iya, kita tadi sepanjang ibadah kita sudah belajar tentang cita-cita. Kita mau sama-sama, meskipun adik-adik masih kecil, kita juga bisa bermimpi dan punya cita-cita yang besar. Seperti Kak Monik dulu. Kak Monik dulu waktu kecil juga kepengen banget jadi seorang chef. Karena Kak Monik suka banget masak-masak, suka bikin kue. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Kak Monik sekarang akhirnya bekerja sebagai chef. Wah, senang. Wah, lihat nih, Kak Monik sudah menempelkan beberapa. Tapi adik-adik jangan stop sampai di sini. Adik-adik terus lanjutkan ya. Nanti di rumah sampai awannya jadi penuh seperti ini. Sudah penuh awannya. Lalu kita akan tuliskan cita-cita kalian. Cita-citanya adik-adik. Misalnya, aku mau jadi dokter. Atau kalau mau pakai bahasa Inggris juga boleh. I wanna be a doctor. Bisa? Yang bisa nulis, bisa ditulis ya. Minta panduan dari papa mama. Ma, gimana cara nulisnya, Ma? Kalau aku mau nulis seperti ini. Ya, minta bantuan papa mama atau kuku yang lebih besar atau Cece, kakaknya yang lebih besar ya untuk menuliskannya. Oke, Kak Monik akan bantu di sini ya, kasih contoh ya. Aku mau jadi
Kak Monik seorang chef, Kak Monik akan tetap pengen jadi chef yang luar biasa. Chef yang menyenangkan hati Tuhan. Wow, senang sekali. Aku mau jadi chef. Ya, sudah jadi. Lalu adik-adik bisa ambil apa ini? Pitanya. Kita kasih lem ya. Di pitanya 2 sisi. Di 2 sisi. Yang pertama, dan sisi yang lain kita juga beri lem supaya nanti bisa apa? Iya, bisa digantung, bisa bagus. Ya, panjangnya boleh mau dibuat panjang sekali pitanya. It's okay, nggak apa-apa. Ya, lihat nih sudah jadi aktivitas kita hari ini. Apapun yang jadi cita-cita kalian, ingat, it's okay, tetap doakan. Dan ingat, Tuhan selalu bersama dengan adik-adik semua. Karena I'm God's top agent. Sekali lagi ya, I am God's top agent. Sekali lagi yang paling semangat. I am God's top agent. Good job semuanya. Bye-bye. Adik-adik, ingat ya, apapun cita-cita kalian, kalian adalah agen terbaiknya Tuhan. I'm God's top agent. Sama-sama yuk sekali lagi. I'm God's top agent. Jesus, 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 you're my number one. Truly, deeply, widely, I want to love you. Daddy, use me, send me, for your glory will be done. I'm God's top agent. Eagle Kids, All Star, Super Trooper, dan juga Voltage. Ayo sebelum kita akhiri ibadah online kita hari ini, Kak Papa mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa yuk untuk Indonesia. Hari ini kita dengar firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan punya rencana yang spesifik untuk memakai setiap kita. Ini waktunya kita semua Eagle Kids dipakai Tuhan menjadi God's top agent. Kita berdoa sama-sama. Kita berdiri yuk, kita nyanyikan sama-sama. Bagi Indonesia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
kalian ada di rumah, Kak Pawpaw dan kakak-kakak juga mau sepakat dengan kalian. Kita ikut ya, kita doa sama-sama. Kakak percaya, waktu kita berdoa, iman kita menyatu, doa kalian dan doa kakak akan didengar oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu sepakat bersama seluruh kakak-kakak Eagle Kids dan juga jemaat Eagle Kids dan keluarga mereka. Kami sepakat ya Tuhan, kami katakan datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan atas Indonesia, Yesus Tuhan atas kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan akan melindungi setiap jemaat Eagle Kids, Tuhan akan melindungi setiap keluarga kami. Dijauhkanlah setiap kami dari mara bahaya. Kami saat ini sepakat memberkati Indonesia. Kami mau lepaskan berkat untuk Indonesia. Ayo dalam hitungan ketiga kita sama-sama ucapkan berkat untuk Indonesia. Katakan Indonesia akan segera pulih. Indonesia akan bebas dari sakit penyakit. Indonesia anak-anaknya bisa sekolah lagi. Gereja-gereja di Indonesia akan bisa kebaktian lagi sama-sama. Kita ucapkan berkat dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami katakan Indonesia pemerintahnya akan menjadi pemerintah yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kami katakan Tuhan, setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, dokter-dokter terbaik, perawat terbaik akan memberikan yang terbaik, maka kesembuhan untuk pasien-pasien akan semakin cepat. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati kota tempat kami tinggal. Kami katakan lebih lagi Tuhan, tidak ada lagi orang yang akan sakit. Stop di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit tidak akan menular, tapi akan berhenti di dalam nama Yesus. Kami berdoa, anak-anak yang belajar di rumah akan belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang sungguh-sungguh akan tinggal di rumah, mereka akan dilindungi dan aman. Berkati gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja akan semakin bersatu hati di dalam doa. Minta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami juga minta sepakat ya Tuhan, segera Tuhan tidak berlama-lama lagi. Kami semua bisa datang ke gereja lagi untuk kebaktian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya doa kami sudah Engkau dengar ya Tuhan. Mari semuanya angkatlah kedua tanganmu. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Eagle Kids. Mereka akan menjalani hari-hari mereka Tuhan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Sampai kami berjumpa lagi minggu depan di Eagle Kids Service online. Kami minta Tuhan menjagai setiap mereka, memberikan sukacita, memberikan ketaatan. Walaupun mungkin agak terasa bosan karena harus di rumah terus. Mungkin ada rasa kecewa juga, kenapa kok rencananya mungkin liburan tiba-tiba harus batal. Tapi kami minta hati kami tetap bersukacita, damai sejahtera Tuhan tetap turun atas setiap keluarga. Justru ya Tuhan, ini waktunya setiap kami dan keluarga kami bisa spend time together, bisa menghabiskan waktu bersama-sama, menjadi lebih akrab satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus yang mengasihimu, dan dari Roh Kudus yang selalu bersamamu, menjagamu, memberikan sukacita dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. God bless you.